Kali ini aku akan mengulas alur cerita film yang berjudul Marionette. Film ini rilis pada tahun 2018. Film ini bergenre misterius namun terdapat unsur kriminalitas. Nah, di film ini akan menceritakan di mana siswa SMA wanita dan seorang guru akan dicabuli oleh segerombol pria brengsek dan hanya untuk sebuah konten semata. Nah, nantinya akan ada film-film yang mereka unggah yang merupakan hasil dari geng-beng mereka. Oke, biar gak penasaran, langsung saja tonton review film ini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Di awal film diperlihatkan seorang anak gadis akan berangkat ke sekolah. Kelihatannya ia masih polos namun agak jendil karena tampilannya yang menor. Ia bernama Liu Minya, berkacamata dan mempunyai rambut sebahu. Sesampai di sekolah, Minya menghampiri teman-temannya dan menceritakan rencana ngedate-nya bersama pacar barunya. Ya, ternyata mereka hanya kenal di internet. Sepulang sekolah, akhirnya mereka ketemuan di sebuah taman. Dan pacarnya ini mengajak Minya jalan-jalan. Awalnya hanya mengajak makan burger, tapi ternyata mereka pergi ke tempat karaokean. Asik berduet, tapi pacarnya ini mulai terlihat tatapan-tatapan mesumnya. Ya, dengan seragam sekolahnya, Minya hanya diam dan menatap pacarnya itu ketika ia mulai disosor olehnya. Scene berpindah ke masa depan. Diperlihatkan Minya sudah menjadi seorang guru. Dan katanya seminggu lagi akan menikah. Mendengar berita bahagia itu, murid-muridnya memberikan sebuah surprise kepada ibu guru dengan dekoran kelas yang indah dan ucapan selamat kepadanya. Saat di ruang guru, Minya dan calon imamnya membicarakan rencana pernikahannya di telepon. Ternyata mereka sepakat akan menunda rencana pernikahannya. Setelah menutup teleponnya, Minya meminum sepertikap kopi yang ada di mejanya. Scene kembali ke masa lalu. Minya menelpon ibunya bahwa ia akan bermain sebentar bersama temannya. Karena belum kapok, ternyata Minya main bersama pacarnya. Singkat cerita, mereka pergi makan. Awalnya, Minya pamit pulang. Namun, pacarnya menahannya dan jiwa-jiwa polosnya terus menuruti kemauan pacarnya. Tiba-tiba, banyak minuman keras bergeletak di meja dan Minya sudah terbaring di kursi bersama pacarnya. Minya terbangun dan pacarnya meminta ia meminumnya lagi. Dan kemudian pacarnya memberikan sebuah botol minuman kecil yang katanya itu hanya adalah sebuah penawar biar sadar. Scene pindah ke masa depan. Memperlihatkan Minya yang masih tertidur di meja kantornya, tiba-tiba ada yang mematikan lampu dan ruangan sudah menunjukkan pagi hari. Minya dibangunkan oleh salah satu muridnya dan kemudian ia pun sadar. Singkat cerita, Minya berada di toilet. Ia sadar ada memar di kedua pergelangan tangannya. Tiba-tiba ada yang memberikan pesan ke HP Samsungnya itu. Scene pun berpindah ke masa lalunya lagi, di mana ia menonton film ketika ia di gangbang. Dengan tangis penyesalannya itu membuat kita sedikit kasihan karena memendam masalah sendiri itu memang menyakitkan. Esok harinya, sebelum ia berangkat ke sekolah, Minya mengajak kepada ibunya untuk pindah ke Seoul. Namun ibunya mengira bahwa Minya sedang ada masalah dengan temannya di sekolah. Tanpa menjelaskan apapun kepada ibunya, dengan mata berbinar ia langsung pergi ke sekolah. Singkat cerita, Minya pulang sekolah dan terlihat begitu ketakutan. Namun Tuhan mempertemukannya lagi dengan pacarnya itu. 연락이 안 되니까 걱정돼서. 아무한테도 얘기 안 해. 죽을 때까지 나를? 이거 안 마시면 장난감이야. 난 네 주인이라고. 알았어?
Scene berpindah. Minya sedang dinner bersama calon suami dan calon mertuanya, namun ketika asik ngobrol, ia mendapatkan pesan lagi. Dan calon suaminya kepo, namun tidak diberitahu olehnya. Sudah tegang, malah dibikin tambah tegang. Calon mertuanya itu malah membahas pencabulan yang sedang beredar di internet saat itu. Minya pun meninggalkan tempat makan dan pergi ke toilet. Saat di dalam toilet, Minya merenung dengan ponsel di genggamannya. Pesan dari si misterius itu terus ngaberebet. Ternyata terlihat sebuah jepretan kamera. Ya, Minya diminta untuk ngepap toketnya dan mengirimkannya ke si misterius itu. Kemudian diperlihatkan seorang bapak-bapak sedang mengomeli bocah tengik di warnetnya. Ketika sedang marah-marah, tiba-tiba ada yang menelponnya. Tanpa diundang, Minya pun datang menghampirinya. Dan ternyata, bapak-bapak itu adalah seorang polisi yang sudah pensiun. Ia bernama Wu Kuchi. Ternyata polisi ini adalah orang yang membantu ibunya dulu menyelesaikan kasus ia di masa lalu. 에서 일어난 여고생 윤관 사건의 피의자인 김무근 등 5명에 대해 CD로 제작해 팔기 시작했고 한 언론사의 특종 보도로 사건이 알려진 후 내부의 그 관리소로다가 이렇게 된 거에 대해서 제가 담당 형사로서 Malam itu, Minya mendapat pesan dari si misterius. Sesuai permintaannya itu, esoknya Minya datang ke tempat itu. Tiba-tiba, Minya teringat masa lalunya ketika ia diminta untuk meminum penawar itu. Dengan perasaan kesal dan ketraumaannya dulu, Minya membanting minuman yang ada di meja itu ke tembok. Sebelum memasuki kelas, Minya melihat salah satu muridnya sedang bertengkar. Katanya mereka itu pacaran dan mungkin saja itu pertengkaran para bucin. Saat sedang mengajar, Minya menyampaikan materi yang berhubungan dengan seks kejahatan. Sudah tidak aneh ketika guru sedang menjelaskan materi di kelas, namun muridnya malah asik sendiri. Ya, Minya tetap menjalankan tugasnya walaupun tidak dihargai. Tiba-tiba ia mendapatkan pesan dari si misterius, dan semua murid yang ada di kelasnya mendapatkan pesan itu juga. Akhirnya kelas pun tidak terkendalikan, dan tiba-tiba semua pandangannya tertuju ke si Ching. 핸드폰 책상. Kemudian Minya menemui si Ching di sebuah taman sekolah dan berusaha menenangkannya. Akhirnya mereka mengobrol empat mata dan menceritakan kronologi kenapa kejadian itu bisa terjadi. Katanya si Ching ini awalnya disuruh oleh pastor untuk datang ke sebuah gudang untuk mengambil hadiah. Dan ternyata ia malah melakukannya. Ia pun mengatakan ada minuman di sana. Kemudian ia sadar dan ada banyak pria. Sudah terbayangkan bukan siapa yang melakukannya? Jam pelajaran selesai. Minya mengajak si Chin untuk mengobrol sebentar. Akhirnya mereka berada di suatu taman dan Minya menanyakan hubungannya dengan Tung Chen. Karena Minya tahu bahwa mereka itu pacaran, akhirnya si Chin menceritakan tentang perasaannya dulu kepada Tung Chen. 진짜야. 갈래? 인터넷으로 봤어요. 꼭 쪘더라. 당연한 거 아니야? 그때도 이렇게 시비를 쓰나 보자. Scene kembali di sekolah. Minya mendapat laporan bahwa Dongjin akan bertemu seseorang. Ternyata ia bersama teman-temannya berada di sebuah tempat ngopi. Kemudian mereka ingin berpindah tempat dan Minya tak ingin kehilangan jejak. Minya terus mengikutinya, tapi tiba-tiba Dongjin mendapat telepon dan ternyata ia diberitahu bahwa Minya sedang mengikutinya. Sampai akhirnya Minya harus masuk ke tempat dugem sambil mencari keberadaan Dongjin. Akhirnya Minya menemukan ruangan mereka dan mengintipnya.
Tiba-tiba keberadaan Minya diketahui dan langsung lari terbirit-birit. Ketika hampir tertangkap, Minya ditarik oleh seseorang, hingga akhirnya ia selamat dari kejaran pemuda itu. Ternyata Minya ditolong oleh polisi tua itu. Kemudian mereka membahas kasus yang akan diselesaikannya, tetapi polisi itu malah mengaku perbuatannya dulu ketika membocorkan kasusnya ke media. Ia meminta maaf dan memastikan kali ini kasusnya tidak akan terpublik lagi. Namun Minya sudah terlanjur kecewa dan pada akhirnya ia pergi meninggalkannya. Ia menghajar salah satu teman Dongjin dan langsung melakukan interogasi. 후드 딕새끼는 뭐야? 예? 후드 되게 족밥이에요. 아빠 백? 아빠가 그래서 그 여자 왜 쫓아갔어? 마주해야지 족 같은 새끼를. 아야 마스가 시켰어요. 뭐? 근데 여자가 우리 뒤 쫓고 있다 그래서 기상. 빨리 빨리 기상. 저쪽으로 뛰어. Esok harinya, polisi dan Minya kembali melakukan penyelidikan. Sebelumnya, polisi itu menceritakan kejadian semalam bahwa di balik semua ini ada hubungannya dengan seorang master. Dan Minya merasa sudah pusing karena tidak bisa menemukan petunjuk lagi. Namun akhirnya tersirat di benak mereka dengan permasalahan si Ching. Akhirnya mereka pergi meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba Minya jatuh pingsan dan polisi itu tahu kejadian yang dialami Minya. 아 뭐예요? 119 신고라도 좀. 연결하는 게 이게 할 수가 없어 그거. Saat Minya merenung, sekilas terlihat ada alkohol dan sebuah silet di atas meja. Minya seperti frustasi, namun tiba-tiba ada yang mengirimkannya sebuah video. Tatapan Minya tiba-tiba tertuju ke silet itu. Minya pun langsung pergi bersama mobil putihnya dan sebelumnya ia mengabari polisi tua itu. Ia memberitahunya bahwa ia akan pergi ke gudang di mana si Ching itu disekap. Akhirnya Minya sampai di tempat di mana dulu ia juga disekap. Dan akhirnya Minya meminum penawar itu dan tiba-tiba ia dikelilingi oleh orang-orang bertopeng. Minya menanyakan keadaan si Ching dan ternyata malah datang seorang wanita bermasker. Ya, wanita itu adalah si Ching. Akhirnya si Ching menceritakan semua kejadian yang sebenarnya. 술이랑 담배. 아, 내 아바타 김동진. 그랬잖아. 그건 예고편이고 본편은 아직 시작도 안 했어. 인터넷에 아동 올리고 내가 경찰서 갔다 왔잖아. 근데 나보고 이런 짓을 저랑 또 걸려서 귀찮게 하지 말고. 땡. 그 말을 듣고 싶겠지. 미용당하고 있는 거야. 씨발 빨리 하라고 지갑 그냥 빨리빨리 해. 자, 그럼. 땅이들 하자 이 개 후레 자식. Di sisi lain, polisi tua sibuk mencari pasukannya untuk membantu menyelesaikan tugas ini. Ia pun berhasil menemukan Minya, namun apesnya polisi tua itu malah ditangkap juga. Sayangnya, saat ia di baku hantam itu tidak diperlihatkan. Tiba-tiba suara uwiu-uwiu berbunyi. Mereka semua mulai panik dan mencoba untuk kabur. Semua sudah tertangkap dan master itu tidak ada di tempat itu. Dan Minya menemukan jejak di mana keberadaan si master. Setelah itu, Minya pergi untuk menemui di mana master itu berada.
정재 씨, 경찰입니다. 야야야, 야, 강영선, 문영사는 지금 용의자 추격 중입니다. 그래? 아, 새끼. Timnya tiba di rumah master itu dan kemudian disusul oleh polisi tua. Mereka berdua masuk dan sampai pada suatu ruangan di mana master itu berada. Tiba-tiba pecahan gelas itu terdengar dan nampak seorang bocil di hadapannya. Polisi itu melihat banyak sekali piagam-piagam yang tertempel di dinding. Polisi itu pun menghubungi nomor si misterius itu dan tiba-tiba HP yang ada di genggamannya berbunyi. Bocil itu malah menangis. Minnya pun menghampirinya, dan terbukti bahwa si bocil ini adalah pelakunya. Ternyata bocil ini tahu semua tindakan ayahnya, dan melanjutkannya bahkan malah menjadi master. Atas tindakannya itu membuat dunia semakin gila, dan film pun berakhir. Nah, dari film ini, di bagian akhir diperlihatkan bocil itu menggenggam ponsel ayahnya. Di ponsel itu terdapat banyak jejak drama kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya. Dari situlah bocil ini meneruskan aksi ayahnya. Saat itu, ia baru berusia 13 tahun. Dan ternyata ayahnya sudah tergeletak dengan beberapa alkohol di lantai. Oke, sampai di sini review film kali ini. Jika ada rekomendasi film lain, silahkan coret-coret di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman nakal kalian agar kenakalannya semakin mantap. Oke,